Adakah kawan-kawan saya fans Sabah FC bisa menjelaskan kepada saya mengapa Ong Kim Sue ini memutuskan undur diri, memutuskan tidak melanjutkan kontrak bersama Sabah FC? Karena menurut saya Ong Kim Sue ini termasuk pelatih yang berhasil bersama Sabah FC. Buktinya kan Sabah ada di posisi ketiga di klasmen Liga Super Malaysia 2 musim sebelumnya, dan sekarang pun musim ini juga berada di posisi ketiga, saudara-saudara. Jadi menurut saya ini sangat disayangkan sekali Sabah FC kehilangan pelatih seperti Ong Kim Sue, saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita cakap, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan dibicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, saya terkejut ketika membaca sebuah berita dan membuka di media sosial itu di pernyataan resminya Sabah FC. Sabah FC klub, salah satu klub di Liga Super Malaysia yang diperkuat pemain Indonesia Sadir Ramdhani di situ, saudara-saudara. Itu saya terkejut ketika ada pernyataan bahwa Dato' Ong Kim Sue, pelatih kepala, juru latih kepalanya Sabah FC itu ternyata memutuskan undur diri. Undur diri karena kontrak dia pada bulan November ini berakhir dan dia tidak bersedia untuk memperpanjang kontraknya. Ini mengejutkan, saudara-saudara, mengejutkan karena ini kompetisi itu sedang berjalan kan, Liga Super Malaysia juga sedang berjalan, baru memainkan sekitar 14 pertandingan. Musim putaran pertama, first round, masih ada second round, tetapi dia sudah berhenti, dan posisi Sabah FC di klasemen sementara ini juga bagus, saudara-saudara. Posisinya ada di peringkat ketiga, di posisi ketiga dengan 26 poin dari 14 pertandingan, 8 kemenangan, 2 seri dan 4 kekalahan. Dia posisi Sabah ini hanya kalah dari Johor Darul Taksim yang punya 40 poin dan Selangor FC dengan 29 poin. Ya, kalau kalah dari Johor Darul Taksim ya saya rasa wajar lah. Kalau tertinggal sedikit poin dari Selangor FC ya saya rasa juga wajar, tetapi ketat kan, ini masih berjalan. Nah, ini yang mengejutkan adalah kenapa dia mengundurkan diri, itu loh saya yang tidak tahu, dan itu menurut saya mengejutkan. Mungkin kawan-kawan saya dari Malaysia fans Sabah FC, kalau Anda tahu alasan yang pasti itu silahkan tulis di kolom komentar ya, silahkan tulis di kolom komentar, karena saya jujur tidak tahu. Ini mengejutkan karena ya itu tadi, ini pelatih yang cukup berhasil bersama Sabah FC. Musim lalu juga posisi ketiga, musim sebelumnya posisi ketiga, di musim pertama posisi ke-9 waktu 2021, setelah sebelumnya lagi posisi ke-9. Jadi ini pelatih yang menurut saya secara hasil cukup bagus, dan Sabah juga musim sebelumnya, musim lalu juga tampil di Piala AFC. Piala AFC walaupun tidak juara, tetapi tampil cukup bagus dan mencapai kalau nggak salah semifinal di zona ASEAN. Semifinal zona ASEAN atau final pokoknya posisinya bagus lah di situ di zona ASEAN, dan ini benar-benar bagi saya cukup mengejutkan. Biasanya pelatih yang mengundurkan diri, yang tidak melanjutkan kontraknya itu karena dia gagal atau prestasinya bagus, atau fans atau pengurusnya itu mendesak dia untuk mundur,
atau kontraknya memang sengaja tidak bermain. Tetapi ini kan yang terjadi dengan Ong Kim Sue ini tidak. Fans Sabah juga saya rasa, saya amati ya, saya pantau juga cukup mendukung. Dia juga punya pemain-pemain yang mendukung dia sepenuhnya. Dan kelebihan Ong Kim Sue ini salah satunya di Sabah ini adalah dia mampu mengumpulkan pemain-pemain yang cukup bagus, cukup berpunya kualitas. Kualitasnya itu bagus, saudara-saudara. Dan dia bukan di Sabah ini, dia membangun tim dari awal. Jadi prosesnya itu terlihat sekali. Tidak pemain berganti-ganti, itu tidak. Jadi pemain itu sejak awal sudah bergabung bersama dia. Kemudian musim pertama, musim kedua, musim ketiga itu selalu bersama dia, termasuk salah satunya itu si Sadil Ramdhani itu, saudara-saudara. Salah satu faktor yang sebenarnya Sadil Ramdhani itu season lalu itu dia akan pergi, tetapi karena keterikatan dia dengan Ong Kim Sue, dia memutuskan untuk kembali ke Sabah FC. Saya nggak tahu nanti setelah Ong Kim Sue tidak main di Sabah FC, tidak melatih Sabah FC, apakah Sadil Ramdhani akan tetap bertahan di Sabah FC atau tidak. Tetapi ini faktanya adalah dia membawa pemain-pemain yang cukup bagus ke Sabah FC, saudara-saudara. Cukup bagus lah, baik pemain lokal Malaysia maupun pemain asingnya. Dia punya pemain-pemain seperti si Telmo Castanheira. Kemudian kipernya itu Khairul Fahmi itu masih apa enggak ya? Tapi itu ada di situ. Kemudian Pak Taiso, pemain dari Korea Selatan. Kemudian Darren Lock, pemain tim nasional Malaysia. Jadi ada banyak lah, saudara-saudara. Daniel Ting itu juga pemain di situ. Jadi ada banyak pemain bagus pemain Malaysia maupun pemain asing yang dia datangkan, dan dia membangun Sabah FC dari benar-benar, kalau menurut saya, dari nol, saudara-saudara. Dari nol, dari sebelumnya itu kan Sabah FC selalu kacau, gonta-ganti pelatih, kemudian datang Ong Kim Sue, dia memperbaiki situasinya. Kalau nggak salah 36 bulan atau berapa ya, atau 39 bulan, itu dia memperbaikinya dengan bagus. Kemudian pelan dan pasti Sabah FC mulai bersaing dengan Selangor, mulai bersaing dengan Johor Darul. Musim lalu kalau nggak salah itu bahkan dia sempat bertarung head to head dengan Johor Darul Taksim. Ini, saudara-saudara, bagi saya pelatih yang cukup bagus, pelatih Malaysia ya, yang harus kita respect selain Dato Raja Gopal. Dato Raja, kenapa? Karena ini faktanya ya, Anda suka atau tidak suka, Dato Raja Gopal dan Ong Kim Sue ini adalah pelatih yang bisa mengalahkan tim nasional Indonesia di U23 maupun senior ketika bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno di depan puluhan ribu supporter, puluhan ribu fans yang dengan atmosfer yang gila, saudara-saudara. Dengan atmosfer yang luar biasa, dengan di bawah asuhan Ong Kim Sue ini, dia mampu mengalahkan Indonesia di final SEA Games. SEA Games 2011 kalau nggak salah ya. 2011 atau 2000 berapa itu. Waktu Indonesia U23 dilatih oleh, kalau nggak seingat saya, Rahmat Darmawan. Itu waktu itu. Setahun sebelumnya Dato Raja Gopal mengalahkan Indonesia di final Piala AFF juga di Malaysia, dua home, Malaysia dan di Jakarta, dengan ya waktu itu ada rumor suap lah. Saudara-saudara yang baru mengikuti sepak bola ketika tim nasional Indonesia dibanjiri pemain keturunan mungkin tidak tahu. Tetapi bagi saudara-saudara Indonesia yang sudah lama mengikuti tim nasional pasti tahu sejarah ini. Dan itu tidak mudah, saudara-saudara. Tidak mudah mengalahkan Indonesia di depan ribuan. Mungkin ada sekitar hampir 100.000 lah, karena waktu itu stadionnya belum direnovasi ya. Stadionnya belum direnovasi sehingga bisa 100.000 orang bisa datang di situ. Itu kemungkinan segitu, dan itu semuanya adalah intimidatif, provokatif, karena saya waktu itu ada di situ. Jujur saya ada di situ. Provokatif, intimidatif, pokoknya itu bukan hanya dukung bola, pokoknya inginnya perang. Kalau perlu ada korban jiwa ya dia emosinya tinggi lah waktu itu supporter. Dan Malaysia waktu itu datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno menggunakan Barakuda. Kendaraannya Brimob itu, lapis bajanya, Panzer itulah kira-kira seperti itu, Armor Personnel Carrier. Itu dia menggunakan itu, dan di depan ribuan orang yang mencemooh, bahkan sejak lagu kebangsaan Malaysia dinyanyikan, itu sudah dicemooh. Bukan sejak itu, bahkan sejak mereka datang untuk pemanasan, latihan, itu sudah disorakin sepanjang 90 menit, dan ternyata Indonesia justru kalah. Dan itu adalah butuh pelatih yang benar-benar
hebat, butuh pelatih yang hebat untuk mengendalikan mental pemain. Karena itu nggak mudah, saudara-saudara. Saya yakin Cristiano Ronaldo, Lionel Messi main dalam suasana seperti itu pasti juga akan mentalnya akan jatuh. Tetapi Ong Kim Sue itu waktu itu berhasil membentuk mental pemain-pemain Malaysia itu, pemain-pemain muda Malaysia itu benar-benar luar biasa, saudara-saudara. Jadi tidak gentar sama sekali, tidak takut, dan itu kita harus fair lah. Kita harus sebagai orang yang menggeluti olahraga sepak bola itu kita harus fair, harus sportif, harus mengakui bahwa kita memang kalah. Dan Ong Kim Sue waktu itu benar-benar taktiknya jitu, kemudian dia mengelola tim dengan bagus. Jadi ini pelatih yang menurut saya harus kita beri respect lah, saudara. Pelatih Malaysia yang harus kita beri respect saja, saudara-saudara. Saya tidak tahu ya, apakah masa depan Sabah FC setelah Ong Kim Sue tidak bersedia melanjutkan pekerjaannya itu seperti apa, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Karena ini baru setengah masih ada second round di Liga Super Malaysia itu seperti apa saya juga nggak tahu. Karena tetapi yang pasti saudara-saudara, kehilangan Ong Kim Sue ini bagi Sabah FC itu adalah mungkin akhir dari sebuah generasi lah, akhir dari sebuah era yang sudah dibangun 3-4 tahun terakhir. Ini karena tidak akan mudah, saudara-saudara, tidak akan mudah Sabah FC menemukan pelatih lagi yang bisa membangun. Karena ini Ong Kim Sue ini karakter dia adalah building. Dia builder. Membangun, saudara-saudara, dia membangun tim dari nol. Bukan hanya taktik, strategi, tapi dia menanamkan filosofinya, dia menanamkan karakter yang sangat bagus ke dalam tim ini. Dan untuk mencari pelatih yang bisa melanjutkan itu tidak mudah. Apalagi ini di tengah jalan. Tentu saja akan pelatih baru itu pasti akan butuh waktu adaptasi. Saya nggak tahu apakah asistennya Ong Kim Sue yang akan menjadi pelatih Sabah berikutnya atau mencari pelatih luar yang berkualitas, misalnya Jurgen Klopp atau Jurgen Klinsmann atau siapa atau Massimiliano Allegri ya, saya nggak tahu. Tetapi itu untuk membangun itu susah, saudara-saudara, butuh waktu. Apalagi ini di kompetisi yang sedang berjalan, kompetisi yang sedang berlangsung di setengah musim. Nah, itu susah, saudara-saudara, karena sudah pasti pelatih baru akan beradaptasi lagi minimal 1 bulan untuk melihat cara bermain bagaimana, untuk melihat materi pemain bagaimana, untuk melihat taktik dan strategi yang tepat bagaimana. Apalagi kalau pelatihnya langsung diimpor dari luar, belum pernah melatih di Liga Super Malaysia, otomatis dia akan memperhatikan lawan-lawan di Liga Super Malaysia itu akan seperti apa lagi, sehingga itu pasti akan memulai dari nol. Jadi kalau idealnya sebenarnya pergantian pelatih itu dimulai sebelum kompetisi bergulir. Ketika akhir musim, pelatih baru untuk mempersiapkan musim berikutnya, itu ideal. Pergian Ong Kim Sue ini, saudara-saudara, tampaknya benar-benar membuat para pemain Sabah itu sedih. Yang saya pantau dari Sadir Ramdhani, dari pernyataan resminya Sadir Ramdhani itu jelas sekali di situ bahwa Sadir Ramdhani sedih dia harus berpisah dengan Ong Kim Sue. Dia merasa berutang budi, berutang jasa kepada Ong Kim Sue yang membantu dia berkarir di Sabah FC, yang membantu dia bermain bagus di Sabah FC. Kemudian dari situ dia sempat mendapatkan panggilan tim nasional Indonesia, kemudian bermain di tim nasional Indonesia, walaupun sekarang sudah lama tidak dipanggil ke tim nasional Indonesia. Terakhir kali Sadir Ramdhani dipanggil waktu lawan Filipina. Dan kalau saudara-saudara ingat, waktu itu golnya Sadir Ramdhani itulah yang menyelamatkan Indonesia dari kekalahan melawan Filipina di Manila. Kalau waktu itu Indonesia kalah, saudara-saudara, belum tentu Indonesia akan lolos ke putaran ketiga, berhadapan dengan Arab Saudi, berhadapan dengan Australia, dengan Bahrain, dengan Jepang, dengan Cina. Belum tentu Indonesia seperti sekarang ini. Jadi Sadir Ramdhani ini punya jasa besar kepada sepak bola Indonesia, kepada tim nasional Indonesia, kepada Sintayong khususnya. Tapi ya sepak bola itu seperti itu, saudara-saudara. Persaingan internal itu selalu penting. Pemain datang dan pergi, pemain bagus yang sedang bagus ya datang, pemain yang lebih bagus datang. Nah, jadi persaingan seperti itu, pemain bagus dikalahkan oleh pemain yang lebih bagus. Nah, dan ini terjadi pada Sadir, dan performa Sadir bersama tim nasional Indonesia waktu itu juga tak lepas dari arahan Ong Kim Sue. Keberadaan Ong
Ong Kim Sue sebagai pelatih Sabah FC. Dan salah satu alasan yang membuat Sadir Ramdhani kembali lagi ke Sabah FC musim ini, sebelumnya kan kontraknya berakhir musim lalu dan tampaknya dia akan pergi. Kemudian karena dia diminta oleh Ong Kim Sue kembali, ya dia kembali. Dan ini benar-benar kepergian Ong Kim Sue ini benar-benar dirasakan oleh Sadir Ramdhani. Saya nggak tahu nanti setelah ini apakah Sadir Ramdhani akan tetap bertahan di Sabah FC atau dia akan mencari klub baru, saudara-saudara, di pertengahan musim atau justru di akhir musim mendatang, atau dia justru akan kembali nanti ke Liga Indonesia di putaran kedua. Saya nggak tahu. Saya boleh usul ini ya, lebih baik Ong Kim Sue ini menjadi pelatih tim nasional Malaysia sajalah daripada Paumati Vicente. Karena Malaysia ini kalau dilatih pelatih lokal itu justru bagus. Justru bagus. Ini pendapat saya ya. Pendapat saya berdasarkan pengamatan saya selama bertahun-tahun itu, kalau dia dilatih pelatih lokal itu cukup bagus. Jadi menurut saya lebih bagus Malaysia, lebih baik ya ini Malaysia dilatih oleh Ong Kim Sue saja. Tapi saya nggak tahu apakah itu akan dilakukan atau tidak daripada pelatih asing seperti Paumati Vicente. Dan ya menurut saya nanti Paumati Vicente juga bakalan akan gagal di Piala AFF. Jadi Ong Kim Sue ini sebenarnya cocok karena dia pelatih yang bukan pelatih yang oportunis, apa ya istilahnya, bukan pelatih yang pragmatis, bukan. Dia pelatih yang benar-benar membangun, dia building karakter, building tim, pokoknya dia memulai dari kosong lah, memulai dari nol. Itu dia biasa melakukan itu, dan itu sudah terbukti dalam sejarah karir dia sebagai pelatih di tim nasional Malaysia dulu. Itu dia benar-benar membangun dari bawah, saudara-saudara, membangun dari bawah. Kemudian pemain-pemain Malaysia yang dia didik itu, dia bina itu, kemudian menjadi pemain tim nasional Malaysia yang bagus selama beberapa tahun lah. Selama beberapa tahun sebelum kemudian eranya berganti, eranya berubah, mereka tenggelam, dan sekarang Malaysia kesulitan mendapatkan pemain-pemain berkualitas. Di sisi lain negara-negara tetangga Malaysia maju jauh lebih pesat, jauh lebih bagus. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangan. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita analisis, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin, saudara-saudara. Tadi kita bicara tentang negara tetangga, klub di Pulau Kalimantan, di bagian utara Kalimantan, di North Borneo, di Sabah FC. Kita tadi bicara Sabah FC tentang Ong Kim Sue, pelatih Sabah FC yang menurut saya cukup sukses. Sukses lah, dia berhasil. Dia pelatih yang cukup baik dan tiba-tiba mengundurkan diri. Kontraknya berakhir pada November ini, saudara-saudara. Pada November ini berakhir, dan sudah dia tidak melanjutkan kontrak dia, dan tidak tahu apa alasan dia. Dia hanya mengatakan dia tidak mau melanjutkan pekerjaan di situ. Padahal, saudara-saudara, padahal posisi Sabah ini sekarang bagus, saudara-saudara. Bagus, sedang bagus. Peringkat ketiga, posisi ketiga di klasemen sementara Liga Super Malaysia, saudara-saudara. Posisi ketiga, dia hanya kalah dari Johor Darul Taksim, dari Selangor FC. Wajarlah, saudara-saudara, normal. Kalau kalah dari Johor, dari Selangor itu wajar. Tetapi ini unik, saudara-saudara. Dia posisinya bagus di peringkat ketiga, tetapi dia mengundurkan diri. Sebelumnya, musim sebelumnya dia juga membawa Sabah finish di peringkat ketiga. Dua musim berturut-turut itu finish di posisi ketiga. Sebelumnya musim pertama dia 2021 itu dia finish di posisi ke-9, setelah sebelumnya di posisi ke-10 waktu dia belum sama dia. Jadi ini sebenarnya pelatih yang cukup berhasil. Dari cara bermain juga bagus. Materi pemain juga lumayan bagus. Pemainnya relatif lebih stabil. Jadi dia membangun sebuah tim yang benar-benar berproses. Tidak datang dan pergi, kontrak setahun putus, datang cari pemain baru lagi, tidak. Tetapi dia berkontinuitas, berkelanjutan. Termasuk di dalamnya situ ada Sadir Ramdhani. Dan Sabah FC juga musim lalu, saudara-saudara, itu bermain di Piala AFC. Piala AFC sekarang namanya Liga Champion Asia 2. Piala AFC, dan sampai ke posisi yang
semifinal di zona ASEAN kalau nggak salah itu. Waktu itu kalah dari klub dari Australia. Jadi ini cukup mengejutkan. Saya nggak tahu kenapa Ong Kim Sue ini mengundurkan diri. Mungkin kawan-kawan dari Malaysia bisa memberi penjelasan, bisa menulis di kolom komentar kawan-kawan dari fansnya Sabah FC, karena ini sangat disayangkan lah. Saya nggak tahu apakah Ong Kim Sue setelah ini akan melatih tim nasional Malaysia atau apa. Saya tidak tahu. Kalau dia melatih tim nasional Malaysia itu bagus. Berarti pelatih yang berkualitas mendapatkan tempat yang bagus. Atau dia melatih di luar negeri, melatih di Thailand, melatih di mana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini adalah sebuah kerugian besar bagi Sabah FC setelah Ong Kim Sue tidak melanjutkan pekerjaannya. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Kalau saudara-saudara nggak setuju dengan pendapat saya, silahkan bikin YouTube sendiri. Mana tahu ditonton oleh 2 miliar penduduk bumi. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!